Disutradarai oleh Bram Ferrino, film ini berkisah tentang sosok hantu urban legend Bangka Belitung bernama Mencadin. Makhluk itu dipercaya sebagai pertanda akan datangnya pesan yang belum tersampaikan ataupun dendam yang belum terbalaskan. Konon, sosok Mencadin adalah gambaran dari pocong busuk yang berbau menyengat. Karena dosa yang bertumbuh di masa lalu, bumi pun tak mau menerima kehadiran pocong Mencadin itu. Alhasil, sosok mengerikan itu bergentayangan dan meneror warga sekitar makam selama 40 hari pasca kematiannya. Kejadian Mencadin sempat menggemparkan warga di desa terpencil di Bangka Belitung. Jasad seorang wanita dipercaya bangkit kembali dengan wujud mengerikan hanya untuk membalaskan dendam. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, Tika dan Wuri masih berdiri di depan Hotel Menubing Heritage Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tika mengajak Wuri untuk pulang saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan tak ada pelanggan hotel yang datang. Sebagai sales susu, mereka harus menawarkan produk kepada siapapun yang melintas. Meski sudah seharian penuh bekerja, mereka belum menuntaskan target harian. Wuri menegaskan jika ia harus mendapat uang lebih agar bisa mengirim uang ke kampung halaman. Setelah beberapa jam menunggu, mereka masih belum mendapat pembeli. Karena makin sepi, Wuri memilih untuk pulang duluan. Tik, duluan ya. Santai aja, Ri. Gak apa-apa kok. Dalam perjalanan itu, sang sopir menginjak rem mendadak hingga Wuri ketakutan. Di waktu yang sama, ibu masih berada di rumah untuk menyantap makan malam. Wuri terlihat gelisah mengetahui ibunya sakit dan buru-buru pulang ke kampung halaman. Hasna meminta sang ibu untuk menambah porsi makannya agar bugar kembali saat bertemu Wuri nanti. Ibu masih berdalih jika dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Wuri minta pengemudi mobil untuk segera melanjutkan perjalanan. Naasnya, Wuri justru disekap dan disiksa dengan berbagai pukulan. Wuri berusaha menelpon sang ibu di panti, namun panggilan itu tidak terjawab. Ibu tak sengaja memecahkan gelas dari mejanya tepat saat jasad Wuri terongkok tak bernyawa. Hasna yang membersihkan pecahan gelas itu mendengar suara getaran di meja dan langsung menerima panggilan dari Wuri. Anehnya, tak ada suara yang terdengar dari ponsel teman kecilnya itu. Tak disangka jasad Wuri dibuang di pinggir jalan dan film pun dimulai. Hari berikutnya, rumah Bu Mira dipenuhi warga yang hendak melayat. Tepatnya di kampung Kulong Parigi, jasad Wuri disemayamkan. Mira menangisi foto putrinya yang masih dimandikan warga. Purwati membersihkan darah di kepala Wuri dengan perlahan, namun darah itu tak kunjung habis. Warga yang melihat justru berkata jika kematian Wuri sangat jauh dari kata wajar. Mereka takut Wuri akan datang lagi menemui anak saudaranya dan bangkit menjadi Mencadin. Purwati langsung membungkam mulut Bu Sri yang tak henti berkata buruk. Ia meminta mereka berdua untuk bergegas mengambil air daripada membicarakan keburukan almarhumah. Punya Islam deket jenazah gibah. Bibi Sri ikut menyiram tubuh Wuri hingga tiba-tiba wanita itu langsung ketakutan dan lari pergi begitu saja. Di tempat lain, Aryan sudah menunggu di depan kampus untuk menjemput kekasihnya, Nara. Mereka pergi bersama dua sahabat setia, Alin dan Baron, untuk melayat ke rumah Wuri. Melihat Mira tak berhenti menangis, Pur menasihati bahwa anak perempuan memang tidak seharusnya pergi jauh dari rumah orang tuanya. Pur memberitahu jika ia sudah menelpon Aryan untuk pulang ke rumah agar ikut membantu pemakaman Wuri. Keranda jenazah itu dinaikkan ke atas mobil pick-up dan dimakamkan di pekuburan desa. Ustadz Amir menasihati Bu Mira agar mengikhlaskan kepergian Wuri karena anak adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia meminta Mira untuk senantiasa mendoakan yang terbaik serta tabah. Setelah semua warga pulang, seorang wanita bertanya pada Ustadz Amir terkait sosok Mencadin. Mereka takut kematian Wuri akan bangkit menjadi Mencadin karena belum diketahui siapa pelaku yang menyebabkan Wuri mati.
Mereka percaya seorang gadis yang meninggal dengan cara tidak wajar akan menghantui keluarganya sendiri dan meneror warga kampung. Ustadz Amir langsung istighfar dan meminta ibu-ibu untuk tetap tenang. Pak Ustadz mengingatkan mereka untuk pergi tahlilan di rumah Bu Mirah nanti malam. Di waktu yang sama, Aryan masih dalam perjalanan pulang mengingat kakak sepupunya baru saja meninggal dunia. Aryan mengaku sudah menganggap Wuri sebagai kakak kandung sendiri karena hubungan mereka yang sangat dekat. Apalagi Wuri adalah sepupu satu-satunya Aryan yang kini telah tiada. Sebagai teman sekelas di kampus, Alin, Baron, dan Nara ikut merasa kehilangan. Hasna meminta Bu Mirah untuk tidak meratapi kepergian Wuri terus-menerus. Purwati terlihat kesal melihat tingkah Mirah yang seolah memendam kebencian yang amat dalam. Setelah Hasna pergi, Bibi Sri mengantar Bu Mirah untuk istirahat di dalam kamar. Di malam yang semakin larut, Bibi Sri menemani tidur di rumah Mirah. Saat itu, pintu terbuka lebar di mana sosok putih tampak berdiri di luar rumah. Bisri bergegas menutup pintu hingga tiba-tiba karena Aryan belum sampai juga, Purwati menelpon putra sematawayangnya untuk mengetahui posisinya. Naas ponsel Aryan tak bisa dihubungi. Ia duduk di ranjang sembari memperhatikan foto keluarga yang terdiri dari satu ayah dan dua ibu. Ternyata Purwati adalah istri kedua dari Pak Handoyo yang merupakan ayah dari Wuri. Selama ini Aryan menutupi asal-usul keluarganya sendiri di mana sang ayah berpoligami dan memiliki dua istri yaitu Bu Mirah dan juga Purwati. Adegan kembali ke masa lalu saat Handoyo hendak tinggal bersama istri kedua di rumah kontrakan. Saat itu Handoyo baru memberi kabar tentang pernikahan kedua yang selama ini disembunyikan dari anak istri sendiri. Wuri memohon pada sang ayah agar tidak meninggalkan ibunya. Mirah sama sekali tak berdaya mengetahui kabar mencengangkan itu dan meminta Wuri untuk membiarkan suaminya pergi. Handoyo terlalu keras kepala dan buru-buru pergi sampai tak melihat kendaraan yang melintas di depan mata. Seketika itu, setelah Handoyo meninggal dunia, Purwati datang dengan membawa Aryan. Mereka terpaksa tinggal satu atap karena hanya itu warisan satu-satunya peninggalan Handoyo. Selama tinggal di rumah itu, Purwati selalu menyiksa Wuri dan menyalahkan gadis itu atas kematian suaminya sendiri. Bahkan saat Wuri memotong kentang di dapur, Purwati sengaja melukai jari gadis tak bersalah itu. Aryan hanya bisa melihat sikap jahat sang ibu pada kakak tirinya sendiri. Jari kamu kenapa? Ini aku lihat. Setelah Purwati pergi, Aryan baru berani mendekati Wuri untuk meminta maaf atas sikap ibunya yang kejam dan tidak berperasaan. Hari berikutnya, Purwati mengurung Wuri di gudang belakang rumah dan memaksa anak itu untuk membersihkan gudang sendirian. Wuri dilarang makan jika gudang belum dibersihkan sampai licin. Wuri berteriak minta tolong karena gudang itu pengap dan terlalu menakutkan. Bu, buka pintunya, Bu. Bu, tolongin Wuri, Bu. Lamunan Purwati terhenti begitu listrik rumah mendapat jadwal pemadaman bergilir. Purwati bergegas menyalakan lampu minyak dan memandangi foto keluarganya lagi. Saat mengusap wajah Wuri dengan penuh penyesalan, tiba-tiba suara dentuman mengejutkan wanita itu dan langsung beranjak untuk memeriksa. Saat membuka pintu, Purwati tak bisa melihat ada siapapun di sana. Ia pun masuk kembali ke dalam kamar hingga tiba-tiba Bibi Sri kebingungan melihat sikap Purwati yang berteriak histeris sendirian. Di waktu yang sama, Aryan masih berkendara untuk menuju ke kampung halaman yang memakan belasan jam perjalanan darat. Tiga temannya sudah pulas dengan mimpi masing-masing. Aryan mendengar radio untuk menghilangkan rasa kantuk, namun tiba-tiba merasa ada yang mengganjal roda kendaraan. Aryan turun dari mobil untuk memeriksa. Nasnya ia tak menyadari ada sosok aneh yang bertengger di belakang mobilnya. Saat ia masuk ke dalam mobil, tiga temannya sudah berubah menjadi pocong dengan wajah yang pucat pasi. Aryan berteriak ketakutan hingga tiba-tiba Nara terkejut begitu Aryan menginjak rem mendadak.
Ia menyadari sang kekasih sudah mengantuk berat. Nara berinisiatif untuk menggantikan kemudi, namun Aryan tetap memaksa ingin menyetir sendiri. Nara meminta pria itu untuk minum kopi di warung sebelum lanjut jalan lagi. Sembari menunggu Nara beli kopi, Aryan memeriksa ponselnya yang mendapat pesan dari ibu. Anehnya, dalam pesan itu Purwati berkata jika Wuri kembali pulang ke rumah. Pagi harinya, Hasna berkunjung ke rumah Bu Mira untuk memberikan buku harian Wuri. Ia mendapat buku harian itu dari Tika, teman kerja Wuri di kota. Bu Mira tak sabar ingin membaca perasaan putri tercinta yang selama ini dipendam sendirian. Benar saja, dalam buku harian itu Wuri banyak menuangkan perasaan sedihnya karena disiksa oleh istri kedua sang ayah. Bu Mira sangat terpukul membaca tulisan Wuri yang menjalani hari dengan pengalaman menyakitkan. Selain kuliah, Wuri juga harus bekerja paruh waktu demi membantu biaya pengobatan ibunya. Tiba-tiba, Bu Mira jatuh pingsan dan didiagnosa menderita stroke ringan. Dokter menyarankan agar Bu Mira dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan intensif. Purwati mengeluhkan jika ia tak punya uang untuk membawa Mira berobat ke rumah sakit. Ia memilih untuk merawat Mira di rumah saja. Dokter meresepkan obat untuk Mira dan melenggang pergi. Purwati langsung menyalahkan Hasna yang tega menunjukkan buku harian Wuri pada Mira. Purwati tampak sangat benci dengan Wuri sampai foto Wuri jatuh ke lantai. Merasa ada yang tak beres dengan kematian Wuri, Purwati bersikeras hendak pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Siang harinya, Aryan dan teman-teman baru sampai di rumah Bu Mira. Bisri menyambut kedatangan mereka dengan penuh hangat. Purwati memeluk Aryan dengan tangisan. Aryan memperkenalkan pacarnya Nara dan dua temannya, Alin juga Baron. Purwati meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah karena tradisi di Bangka, keluarga dari almarhumah tidak boleh keluar dari rumah selama 7 hari. Malam harinya, Bisri menghidangkan makanan untuk Aryan dan teman-temannya. Bisri berkata jika Purwati pulang ke rumah nenek dan baru kembali esok hari. Baron merasa aneh dengan sikap ibu dari Aryan yang melarang mereka keluar rumah, namun Bu Aryan sendiri justru pergi seharian. Alin mulai mengeluhkan kondisi air di rumah Aryan yang sangat kotor. Nara meminta Alin dan Baron untuk lebih jaga sikap apalagi mereka berada di rumah Aryan. Tak berselang lama, Hasna membawa Bu Mira keluar dari kamar. Aryan langsung meminta maaf pada Bu Mira karena tidak bisa menjaga Wuri di perantauan. Saat Aryan hendak mencium tangan Mira, wanita itu langsung menarik tangannya kembali. Hasna meminta Aryan untuk lanjut makan karena Bu Mira masih ingin menyendiri dahulu. Sebelum membawa ibu kembali ke dapur, Hasna berkenalan dengan teman dan pacar Aryan. Saat hendak makan, Alin terkejut melihat kumpulan belatung di sendoknya. Ia langsung lari dan tidak mau makan lagi. Tampaknya hanya Alin yang mendapat gangguan itu. Sementara teman yang lain tidak melihat ada belatung di piring mereka. Di waktu yang sama, Purwati berjalan kaki untuk menuju ke rumah orang tuanya. Saat hendak melewati kuburan, tiba-tiba Purwati berlari ketakutan, namun kucuran darah menetes tepat di atas kepalanya. Wanita itu lari kalang kabut hingga kakinya tersandung akar pohon. Purwati merangkak untuk menjauhi makam, tapi naasnya sebuah perangkap bambu sudah siap menusuk tubuhnya. Aryan baru selesai makan dan hendak tidur di kamar. Saat memejamkan mata, Aryan tahu-tahu sudah berpindah tempat ke tengah kuburan. Ia ketakutan karena tertidur di samping makam Wuri. Saat hendak pergi, Aryan mendengar suara ibunya berteriak minta tolong dari dalam tanah. Ia berusaha mendengar lebih jelas dan mendekatkan telinga ke tanah. Purwati berkata jika dirinya hidup dengan bergelimang dosa. Ibu! Sosok Purwati muncul di depan Aryan dan memuntahkan banyak darah. Aryan terkejut bukan kepalang dan merangkak pergi. Tiba-tiba tubuhnya tak bisa bergerak saat pocong Wuri muncul di depan mata. Untungnya Aryan terbangun dari mimpi buruk itu dan ditenangkan oleh kekasihnya sendiri. Aryan merengek hendak pergi ke kota malam itu juga. Nara menasihati Aryan untuk bertahan sehari lagi di sana karena mereka sudah berjanji pada Hasna untuk berdoa bersama di makam Wuri. Aryan terkesiap melihat darah keluar dari hidung Nara. Ia membantu membersihkan darah itu dan mengajak Nara untuk periksa ke dokter setelah kembali ke kota esok hari. Pagi harinya, Hasna pamit pada Bu Mira untuk pergi ke makam Wuri bersama Aryan dan teman-temannya.
Ia meminta Bibi Sri untuk menjaga Bu Mirah yang sendirian di rumah. Sesampainya di makam Wuri, Hasna menjelaskan jika dirinya adalah sahabat Wuri sedari kecil. Sementara Aryan adalah saudara tiri Wuri dari satu bapak yang sama. Nara terkejut karena selama ini ia menganggap Wuri sebagai kakak sepupu Aryan. Hasna menegaskan jika Ibu Wuri adalah istri pertama dan Ibu Aryan adalah istri Madu. Nara sendiri adalah teman kuliah Wuri yang satu kelas dengannya. Ia kagum pada Wuri yang gigih belajar sambil bekerja. Sementara itu, Baron membujuk Aryan untuk segera pulang ke kota karena mereka sudah tidak betah berada di sana. Bahkan Alin sampai berkata jika air di desa itu membuat kulitnya alergi. Malam harinya sebelum membaca tahlil, Ustadz Amir memberi sedikit petua bahwasanya setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Arwah yang sudah meninggalkan tubuh akan langsung ke alam barzah, yaitu memisah antara dunia manusia dengan alam kubur. Di malam ketika meninggalnya Wuri, Tika ikut melayat ke rumah Mirah dan langsung menuduh Aryan sebagai pembunuh. Hasna langsung menenangkan Tika dan berkata jika Wuri meninggal karena kecelakaan bukan dibunuh oleh Aryan. Tika menegaskan jika ia melihat Wuri dijemput oleh Aryan tepat di malam sebelum Wuri meninggal dunia. Tika bersimpuh di depan Bu Mirah dan memohon agar mereka percaya dengan apa yang ia katakan. Tika terpaksa pulang ke rumah setelah diusir oleh keluarga Aryan. Saat ia berjalan melewati jalan sepi, seorang pria tampak mengikuti dari belakang. Pria itu membawa pisau kecil bersiap untuk menyerang Tika. Tak disangka, tusukan tajam langsung menembus perut yang membuat gadis itu mati di tempat. Saat Tika sekarat, pria pembunuh itu menunjukkan wajah aslinya yang memang benar adalah Aryan. Di waktu yang sama, Hasna menitipkan Bu Mirah pada Nara karena ia harus pergi untuk membeli obat. Nara sempat meminta bantuan Bibi Sri untuk mencari keberadaan Ibu Purwati yang belum pulang juga. Sementara itu, Alin berada di kamar mandi untuk membersihkan luka di sekujur badan. Gadis itu mengalami gejala alergi berat yang membuat tubuh serta wajahnya dipenuhi luka bernanah. Alin tak henti menggaruk pundak dan menyiram luka itu dengan air dari bak mandi. Saat berkaca di cermin, Alin melihat sosok penampakan pocong yang wajahnya mirip seperti Wuri. Ia langsung meminta maaf dan berkata jika Alin tidak pernah bermaksud membunuh Wuri. Baron sudah tak tahan lagi berada di rumah itu. Ia langsung memasukkan semua pakaian ke dalam koper bersiap untuk kabur secepat mungkin. Nasnya, pintu kamar itu terkunci dengan sendirinya. Baron berteriak memanggil Aryan, Alin, dan Nara, namun tak ada yang mendengar suaranya. Lampu mulai terpejam. Baron yang ketakutan menggunakan senter di ponselnya untuk memeriksa suara gedebuk lirih yang ada di dalam kamar. Foto yang terpajang di tembok jatuh sendiri ke lantai, namun gemercik air kini mengalir dari dalam lemari. Baron yang penasaran menghampiri lemari itu dan membukanya. Tak disangka, tubuh Alin yang penuh luka merangkak keluar dari lemari itu dan memulai menyerang Baron. Pemuda itu lari kalang kabut hingga sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi juntayan mukena panjang. Baron berusaha menghubungi Aryan untuk meminta bantuan. Naasnya ponsel Baron terlempar jauh setelah terkejut mendengar suara dentuman yang amat kencang. Baron menjemput ponsel itu di mana cahaya senternya masih menyala. Ia berjalan mendekati satu kain panjang yang tinggi di ujung ruangan itu dan Alin menyerang Baron dan tangan pemuda itu diletakkan tepat di bawah mesin jahit. Baron berusaha melepaskan diri dan mengambil gunting untuk menyerang Alin. Naasnya, tangan Baron justru menusuk matanya sendiri dan tangannya terluka oleh jarum jahit. Di tempat lain, Nara menemui Bu Mirah untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuat teman-temannya. Sosok Wuri menampakkan diri di hadapan Nara dan membawa gadis itu menuju ke masa lalu. Adegan kembali ke awal film saat Wuri bekerja bersama Tika di depan Museum Menumbing Heritage. Aryan sengaja menjenguk Wuri untuk pulang kampung bersama. Wuri menanyakan keadaan ibunya, namun Aryan memilih untuk diam membisu. Wuri bingung melihat jalanan sepi yang tak bisa dilewati. Saat Wuri bertanya hendak kemana, Aryan justru menginjak rem mendadak. Tak disangka di bangku belakang sudah ada Alin dan Baron yang membantu Aryan untuk menyiksa Wuri. Aryan mengaku sudah tak tahan ingin melihat penyiksaan yang biasa ia saksikan sewaktu masih kecil dahulu. Saat ia rindu dengan ibunya, Aryan selalu mencari Wuri untuk melampiaskan penyiksaan itu.
Alin dan Baron menahan tangan Wuri ke belakang sementara Aryan melukai wajah wanita itu dengan belati. Pemuda itu tumbuh menjadi seorang psycho karena sering melihat penyiksaan keji di masa kecil. Ia tak bisa menahan diri dan menyiksa Wuri bertubi-tubi sampai mati. Alin dan Baron ketakutan mengetahui kondisi Wuri yang tak bergerak lagi. Mereka memilih untuk membuang tubuh Wuri di tempat itu juga dan pergi begitu saja. Wuri yang menelpon sang ibu sudah tak sadarkan diri sementara suara Hasna masih menggema di telinga. Nara berhasil kembali ke alam sadarnya dan bergegas masuk ke dalam mobil untuk mencari gelang Wuri yang tertinggal di sana. Tak disangka gelang itu benar-benar ada dan terselip di bawah karpet mobil. Nara kembali masuk ke dalam rumah sembari menunggu Aryan pulang. Tak berselang lama pemuda itu datang di mana Aryan terkejut melihat pintu mobil yang terbuka lebar. Karena tangannya masih penuh darah, ia menyembunyikan pisau dan jaket di dalam mobil itu. Begitu masuk ke dalam rumah, Aryan menyapa kekasihnya dengan perkataan lembut. Nara mendesak Aryan untuk mengakui segala kesalahannya. Dengan hidung yang berdarah, Nara menunjukkan gelang milik Wuri yang ditemukan di mobil Aryan. Pemuda itu meminta Nara untuk tenang dan memaksa gadis itu untuk masuk ke dalam kamar. Nara tak sengaja mendorong tubuh Aryan hingga terjatuh menimpa meja. Pemuda itu langsung emosi dan mengancam hendak membunuh Nara jika ia tak mau menuruti perintahnya. Nara langsung kabur melarikan diri sebelum Aryan menusuk dengan pisau tajam. Selang beberapa menit kemudian, Hasna berkunjung ke rumah Bimira dengan membawakan makanan. Ia terkejut begitu melihat meja di ruang tamu berserakan di lantai. Hasna mengetuk pintu kamar Bimira untuk mencari keberadaan mereka di rumah. Sementara itu, Aryan masih sibuk mencari kekasihnya Nara. Tak disangka, Nara sudah kerasukan arwah Wuri yang ingin balas dendam atas kematiannya. Di tempat lain, Hasna bingung mencari keberadaan Bumirah yang berteriak memanggil Aryan. Begitu melihat Nara, Hasna lari ke rumah Ustadz Amir untuk meminta bantuan. Ustadz Amir yang sedang membaca Al-Quran langsung pergi bersama Hasna untuk menyadarkan Nara. Nara masih mencekik leher Aryan sembari menunggu kematian pemuda psycho itu. Ustadz Amir datang tepat waktu dan langsung membaca ayat pengusir setan. Nara teringat dengan kejadian masa lalu saat ia bermesraan dengan Aryan. Pemuda itu mengambil pisau dan menusuk dirinya sendiri. Ia meminta pada Nara karena selama ini banyak berbohong tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Tak disangka Aryan sangat menikmati pemandangan masa lalu saat Wuri disiksa oleh ibunya. Bahkan saat tangan Wuri tergores pisau, Aryan langsung menggigit luka di tangan kakak tirinya itu hingga semakin parah dan tampak tulang di dalamnya. Setelah kejadian itu, jasad Aryan, Baron, dan Alin dikuburkan esok harinya. Sebelum kembali ke kota, Nara bersimpuh di pangkuan Bumira sembari menangis memohon ampun. Bumira kini sudah memaafkan mereka semua yang dulu sering menyiksa Wuri di perantauan. Ia berterima kasih pada Nara yang sudah mengungkap semua rahasia atas kematian putrinya. Tepat setelah pemakaman teman-temannya, Nara pulang ke kota sendirian. Malam harinya, Pupurwati bertamu ke rumah Hasna dan langsung masuk ke dalam rumah. Hasna merasa sangat aneh dengan sikap Pupurwati yang tak seperti biasanya. Tak disangka ia mendapat telepon dari kerabat yang mengabarkan bahwa Pupurwati meninggal dunia. Hasna ketakutan mengetahui kenyataan itu karena Pupurwati baru saja masuk ke dalam kamar dan film pun berakhir. Film yang diangkat dari cerita mistis populer ini membawa makna tentang balas dendam, keadilan, dan pertahanan diri. Film ini menyorot tema balas dendam terhadap reaksi terhadap ketidakadilan yang dialami Wuri. Kehadiran Mencadin menjadi simbol tuntutan keadilan atas perbuatan yang telah merenggut nyawa. Hal ini mencerminkan kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib. Wuri sebagai Mencadin berjuang untuk membalaskan dendamnya sementara orang-orang di desa harus berhadapan dengan ancaman yang ia bawa. Film ini menawarkan pengalaman menonton yang mencekam dan menegangkan, terutama bagi penonton yang familiar dengan cerita Mencadin. Kehadiran Mencadin yang menakutkan serta aura mistis desa membuat film ini memiliki daya tarik tersendiri dan layak untuk disaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.